Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3A, 3B, 3C. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi bersama dengan Ustazah Martina dalam pembelajaran online kelas 3 mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Selanjutnya, mari buka buku kalian di halaman 15. Kita memasuki pelajaran 2 tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Secara garis besar, di dalam pembelajaran 2 ini, kita akan belajar tentang apa saja mata pencarian masyarakat Arab pra-Islam dan bagaimana tata cara berdagang masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang mata pencarian masyarakat Arab pra-Islam. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa sebagian besar daerah Arab itu terdiri dari daerah yang gersang dan tandus. Ya, dia berupa padang pasir yang luas. Nah, anak-anak, mereka hidup tuh di daerah situ. Mereka menjalani kehidupan, bahkan karena daerahnya gersang dan tandus, cara mereka menjalani kehidupan itu dengan berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Ya, mereka saling mencari tempat-tempat yang subur. Nah, ada yang untuk mengembalakan ternak-ternak mereka, ada yang bertani dan lain sebagainya. Jadi, di sini juga secara tidak langsung dikatakan bahwa mata pencarian itu jika menurut tempat tinggalnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penduduk yang tinggal di kota itu disebut hadari atau ahlul hadari. Nih, ini artinya penduduk yang menetap dan mata pencarian mereka adalah berdagang karena mereka tinggal di kota. Sementara penduduk yang tinggal di desa yang memang mata pencarian mereka itu peternakan, pertanian, mereka disebut dengan suku Badui atau Ahlul Badui, yang artinya yang penjelasannya mereka itu tinggal di gurun-gurun pasir atau di pedesaan. Oke, dari sini kita sudah memahami nih anak-anak bahwa mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam itu ada 3. Yang pertama peternakan, yang kedua pertanian, dan yang ketiga perdagangan. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan yang pertama tentang bidang pekerjaan peternakan. Nah, jadi beternak itu merupakan mata pencarian utama suku Arab Badui. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya anak-anak bahwa memang penduduk yang tinggal di desa itu disebut suku Badui atau Ahlul Badui. Nah, oke. Mereka ini hidupnya mengembara anak-anak, mencari padang rumput dan yang subur dan sumber air. Jika mereka telah menemukan padang rumput dan juga sumber air yang subur, mereka akan menetap di situ dalam waktu beberapa bulan. Nah, hingga ketika itu sudah habis, mereka kembali lagi berpindah mencari lagi tempat yang memang padang rumput yang subur dan juga memiliki sumber air. Hal ini dikarenakan karena mereka membawa ternak. Nah, adapun ternak yang biasa dipelihara oleh suku Badui itu biasanya seperti hewan biri-biri, hewan kambing, dan pun hewan unta. Nah, anak-anak juga adapun hasil dari peternakan suku Badui, selain mereka mengambil daging dari hewan tersebut, mereka juga mengambil susu ya, dan juga mengambil kulit. Nah, inilah mata pencarian atau mata pekerjaan suku Badui, beternak. Nah, yang kedua, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam itu adalah pertanian. Nah,
di sini nih kita sudah dijelaskan di pembelajaran 1 bahwa memang Jazirah Arab itu terdiri dari wilayah yang gersang. Namun juga ada daerah yang tanahnya itu subur dan di mana di situ terdapat mata air oasis. Nah, dan memang daerah situ pun juga dominan akan sering turun hujan. Nah, jadi biasanya masyarakat Arab pra-Islam yang mendiami wilayah tersebut, mereka mempunyai mata pencarian atau pekerjaan sebagai petani. Nah, adapun anak-anak, kalau di Jazirah Arab biasanya tanah pertanian yang paling subur atau yang paling utama kalau di Jazirah Arab itu biasanya di daerah Thaif. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ya tentang daerah Thaif. Yap, benar banget. Jadi di daerah Thaif itu sering atau rata-rata mata pekerjaan mereka adalah bertani. Adapun hasil pertanian mereka itu berupa sayuran ataupun buah-buahan. Nah, hasil pertanian mereka biasanya mereka jual ke kota, seperti Mekah dan Madinah. Nah, disitulah mereka mendapatkan hasil ya, mendapatkan uang hasil dari bekerja. Setelah bertani mereka jual ke kota. Selanjutnya anak-anak, mata pencarian masyarakat Arab pra-Islam yang ketiga adalah berdagang. Wow, ini sering kita lihat ya di tempat kita sendiri di Tanah Grogot kalau kita ke pasar, karena pasar adalah sebuah wadah yang memang aktivitasnya adalah perdagangan, menjual dan membeli. Nah, anak-anak, kalau di Jazirah Arab ya biasanya perdagangan itu terjadi di kota-kota besar seperti Mekah dan Madinah. Nah, pun juga perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman pra-Islam itu sangat maju. Bahkan mereka bukan saja berdagang di dalam kota Madinah, tetapi pun mereka juga kadang berdagang sampai ke luar dari negeri kota Mekah. Ya, jadi memang kadang mereka suka melakukan perdagangan ke luar negeri. Nah, adapun anak-anak, mereka melakukan perjalanan ke luar kota, ke luar negeri dari Madinah, itu biasanya menggunakan kendaraan unta ataupun kuda. Karena pada saat itu, pada zaman pra-Islam ya anak-anak, kita tidak akan menemukan pesawat-pesawat, kita juga tidak akan menemukan mobil-mobil, karena mobil, pesawat, kereta api dan sebagainya itu termasuk transportasi yang ada di negeri sekarang. Kalau dahulu zaman Arab pra-Islam itu zaman terdahulu berapa ribu tahun yang lalu, kita masih menggunakan kendaraan bantuan hewan seperti unta dan kuda. Nah, anak-anak, jadi dari penjelasan Ustazah Martina kita telah mengetahui bahwa mata pencarian bangsa Arab itu ada pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Untuk mereka yang tinggal di kota, maka mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam adalah perdagangan. Nah, lalu untuk penduduk Arab pra-Islam yang tinggal di pedalaman, biasanya mata pencarian mereka secara garis besar adalah peternakan dan pertanian. Nah, lalu anak-anak, hasil dari pertanian penduduk Arab pra-Islam bisa berupa sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, oke anak-anak, selanjutnya Ustazah Martina akan menjelaskan tentang tata cara berdagang bangsa Arab pra-Islam. Anak-anak, mata pencarian berdagang itu adalah mata pencarian yang lumrah dilakukan atau sering dilakukan atau yang biasa diambil oleh masyarakat Arab Quraisy. Bahkan dikatakan mereka itu berdagang sepanjang tahun. Cara berdagang mereka pun bisa menyesuaikan dengan musim. Jadi anak-anak, ketika musim dingin, mereka akan mengirim kafilah dagang atau rombongan dagang ke arah selatan menuju negeri Yaman.
Adapun ketika musim panas, mereka akan berdagang ke arah utara, yaitu ke negeri Syam. Hasil dari perdagangan mereka sering sekali mendapatkan keuntungan yang banyak dan harta yang berlimpah, karena mereka berdagang sepanjang tahun ya anak-anak, mereka berusaha sepanjang tahun. Nah, namun kita perlu menyayangkan terkadang perilaku mereka ketika memiliki harta yang berlimpah, banyak keuntungan, mereka sering foya-foya dengan hasil dari keuntungan, hasil dari penjualan. Karena pada saat itu ya anak-anak, namanya juga pra-Islam, sebelum datangnya Islam ya, jadi memang perilaku mereka masih belum teratur, masih belum diatur oleh agama Islam. Nah anak-anak, tata cara berdagang bangsa Arab pra-Islam secara garis besarnya itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, kerjasama dengan cara bagi hasil. Yang kedua, berdagang dengan rombongan atau kafilah. Yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Untuk materi ini kalian bisa membaca di halaman 18 sampai di halaman 19. Nah anak-anak, setelah membaca materi halaman 18 sampai halaman 19, maka kita akan dapati penjelasan bahwa yang pertama, kerjasama dengan cara bagi hasil biasanya dilakukan oleh dua pihak. Biasanya dilakukan dua pihak. Pihak pertama yaitu orang yang memiliki dagangan, sementara pihak kedua orang yang menjalankan perdagangan. Kemudian keuntungannya itu dibagi di antara mereka berdua. Keuntungannya itu sesuai dengan perjanjian ya anak-anak. Misalnya pihak pertama mendapatkan keuntungan berapa persen, misalnya 40%, pihak kedua 60%. Nah anaknya tidak mutlak harus dibagi dua. Nah adapun cara berdagang seperti ini ternyata pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan berdagang, dan memang barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk dijual merupakan barang jualan milik Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya, berdagang dengan rombongan atau kafilah. Nah, jadi memang beberapa pedagang yang berkumpul ketika ingin melakukan perjalanan, maka dia akan membentuk kafilah. Jadi kafilah itu adalah sebuah rombongan dagang dalam jumlah yang besar. Nah tentu saja anak-anak ketika mereka melakukan perjalanan, misalnya ketika musim dingin ataupun musim panas, mereka itu pasti akan dikawal, dan pengawalnya itu harus merupakan orang yang kuat. Nah jadi pengawal itu mereka upah mereka bayar dalam rangka untuk menjaga keselamatan dan keamanan mereka ketika dalam perjalanan. Nah biasanya nih para kafilah ini pun menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangan mereka. Mereka berjalan di malam hari dan juga mereka kadang istirahat di siang hari. Hal ini dilakukan karena melihat lagi bahwa Jazirah Arab itu rata-rata wilayahnya merupakan padang pasir yang tandus. Ketika siang hari udaranya sangat panas, pasir terasa panas, hingga mereka harus beristirahat di siang hari, dan mereka akan melakukan perjalanan di malam hari. Selanjutnya yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Selain mengatur waktu perjalanan terkait dengan musim, mereka juga pandai anak-anak mengatur tentang barang-barang dagangan yang akan mereka bawa. Misalnya nih, ketika mereka berada di negeri Yaman. Nah, memang negeri Yaman itu adalah sebuah negeri yang biasanya dari situ mereka akan membawa minyak wangi, kemenyan, kain sutra, barang logam, dan pun rempah-rempah, di mana memang barang-barang itu akan mereka bawa ke pasar-pasar di negeri Syam.
Nah, jadi barang-barang di negeri Syam itu, pasar Syam itu sangat laris seperti minyak wangi dan juga kemenyan. Nah, adapun ketika mereka akan kembali dari Syam menuju ke Madinah, maka mereka akan membawa barang-barang seperti gandum, minyak zaitun, dan juga tekstil untuk dijual di kota-kota seperti itu. Ada bisa dijual di Madinah ataupun jual di Mekah. Nah, adapun anak-anak, untuk di Jazirah Arab sendiri ternyata juga memiliki pasar. Nah, dan ini adalah pusat perdagangan yang terkenal, pasar yang besar, pasar yang terkenal di daerah Mekah. Itu ada namanya Pasar Ukaz. Nah, jadi memang kalau pusat perdagangan di Mekah pada masyarakat Islam, pusatnya itu adalah di Pasar Ukaz. Namun di daerah Mekah itu juga ada Pasar Jilmajid dan juga Pasar Majenah. Nah, namun kedua pasar ini tidak seramai Pasar Ukaz, ya anak-anak. Nah, juga ternyata di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qais, Allah telah menjelaskan tata cara berdagang, kebiasaan berdagang masyarakat Arab pra-Islam. Dari pembahasan ini, anak-anak, kita dapat mengambil hikmah untuk diteladani, mengambil ibrah untuk dilaksanakan, bahwa memang ketika masyarakat Arab pra-Islam berbicara tentang ekonomi, tentang pekerjaan, mereka itu selalu membiasakan sikap yang baik, bekerja keras, ya anak-anak, ya, bekerja keras, dan memang memiliki kegigihan dalam kegiatan berdagang. Namun untuk pembelajaran ini kita juga belajar bahwa kita harus menghindari perilaku seperti berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, ya. Ketika memiliki banyak uang, kita tidak menghambur uang, berfoya-foya, atau menggunakan untuk hal-hal yang dilarang seperti berjudi dan juga mungkin mabuk-mabukan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ustazah Martina tentang materi tersebut. Nah, anak-anak juga bisa nih mendapatkan tambahan materi dari membaca di buku, terus juga mencari di internet atau bertanya kepada orang sekitar. Nah, kalian juga bisa, kalau ingin bertanya lebih lanjut dan lebih jauh lagi, boleh WA pribadi Ustazah Martina. Oke anak-anak, akhir kata semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.